ini macam film-film Indosiar itu kalian. Skenario ya kan. Kalian pikir kalian lu sama saudaramu aja kau berbuat jahat. Sama saudaramu aja kau berbuat jahat, apalagi sama kami yang orang Islam. Ya, baru main minoritas aja sombong sekali kau. Kata-katamu kasar kau. Katanya ajaran kasih, ternyata ajaran kasih kebohongan terbesar dalam sejarah peradaban manusia. Beginilah nih bagaimana Yesus bisa bangga sama kau, saudara. Kau hakimi, kau maki-maki, kau uji-uji, suruh doa Bapa kami. Adapun lebih lancar doanya daripada kau. Jangan kalian mengapa membuat firman kalau marah orang Kristen katanya nggak boleh marah. Kami manusia, jelas kami manusia yang bergelimang. Ya nggak boleh. Bisa saja marah. Boleh. Kepada musuhmu aja engkau harus mendoakan dan memberkati. Engkau saudaramu sendiri kau hakimi seperti itu. Tapi disuruh kawin terus. Kau kawin aja kau terus. Kau nggak kawin siapa aja. Yesus? Oh Yesus kawin terus. Siapa istrinya Yesus? Kurang ajar. Kau mau hujat-hujat Yesus, dibilang Yesus menikah. Kurang ajar kau. Kalian ini apa kerjaan kalian coba? Dia lagi mempraktikkan ajaran Paulus. Mau bilang mempraktikkan ajaran Paulus. Lagi dipraktikkan pangeran nih. Bos, Tuhan saja marah loh. Tuhan saja menghukum. Jadi jangan katakan orang tidak bisa marah, orang tidak bisa seakan-akan tidak bisa menghukum. Tuhan saja marah, jelas. Allah saja menghukum. Menghukum manusia berdosa, masuk neraka kau kalau berdosa. Hukum Allah. Menghukum manusia berdosa, masuk neraka. Kalau berdosa ya masuk Masa kalian neraka. berharap manusia tidak berdosa? Yang Makanya otakmu itu buka pikiran kau luas, jangan beku gitu. Makanya kau jangan banyak makan lemak babi. Urat-urat ke otakmu itu tersumbat otak babi. Untunglah kalian tuh nggak makan babi, kalau nggak mahal babi. Selamat malam host, selamat malam semuanya. Selamat malam Salomo yang baik. Ini coba tolong saudaranya nih. Sudah nunggu. Saudaranya diajarin ajaran kasih lah. Kita jadi enak diskusinya. Kabur ya. Lari dulu. Iya, selamat datang Bang Salomo. Silakan, aku standby. Iya. Pergi pula si pangeran itu. Malam Pak. Silakan. Iya. Lu Monty mau dari mana tadi? Kabur ya. Kabur Padi. Panitia surga turun tangan malah pergi. Ini baru nih Kristen yang baik, tapi oknum Kristen. Kategorinya Kristen balelo. Masa Yesus diganti namanya jadi Brad Pitt? Kan kurang ajar, ini kebangetan. Sopir gerobak. Dia nggak tahu tuh, Kak Nora cengar-cengir doang. Tahu nggak supir pedati bahasa Jogjanya apa? Bahasa Jawanya orang-orang di Jogja paham itu. Tahu nggak artinya supir pedati? Tadi dia marahin aku, memaki-maki aku, dasar supir gerobak katanya. Tahu nggak bahasa Jawanya? Ponggul. Itu yang aku maki-maki kemarin, dasar buah. Sopir gerobak. Ya lanjut tuh Pak Mas Didit, ada Bang Salomo tuh, disambut dulu dong. Aku standby, udah kebanyakan ngomong. Salam sejahtera buat semuanya. Gimana tadi ada pertanyaan yang belum dijawab apa? Saya jawabnya. Kurang ajar itu si pangeran. Masa aku disuruh tes baca doa Bapa kami katanya. Untung masih lancar. Tapi pangeran nggak ada yang ngekick ya, jangan bilang gitu, maaf. Ya, itu tadi lagu Bapak Kami Filipina Mada Bakti nomor 144 yang dinyanyikan Buka Tunggul. You are genius sometimes. Yo, ini pinter ya Pak. Ya, tadi dikatakan Allah adalah roh ya. Apa pinter?
Oh, Nggak tahu, aku datang telat itu sama siapa tadi? Sama Ustaz Alif ya? Ustaz Alif. Ustaz Alif, monggo Ustaz Alif. gimana Ustaz Bukan. Alif, Pak? Enggak, Keren ya, kalau saya ngikutin, saya tidak sedang ini. Yang saya cuma ketika kawan Kristen punya statement itu landasannya dari mana kan itu. Ketika dia mengatakan oh Yesus adalah Roh Allah itu sendiri, itu dari mana ayatnya? Apakah yang menerima Roh Allah itu hanya Yesus? Kan jadi ke sana pembahasannya. Oke. Ya kalau Allah itu roh mungkin bisa dilihat di Yohanes 4 apa ya? 4:24 apa ya? Kalau nggak salah lu ya. Yesusnya Pak. Yesusnya. Ya begini Pak, kalau saya artinya begini Pak. Memahami Yesus sebagai Tuhan itu adalah identifikasi lama Pak. Tidak bisa hanya bersandar pada satu ayat. Contoh, saya percaya bahwa Tuhan itu yang memberi hidup. Saya percaya itu. Kan begitu Pak. Nah, untuk mengkonfirmasi itu makanya saya melihat salah satu ayat di Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Mas, itu bahasa tak dua nama kan. aku wis ketok pinter dong toh. Iya loh, pintar. Sering guling-gulingkan babi kan. Nah, Yohanes 11 piro? Nomornya? 25. Ya monggo Pak, lanjut Pak. Nah, saya nggak bawa Alkitab ya Pak. Di 11:25 Pak Bukano, Pak Didit. Apa Pak Didit? Yohanes 11 nomor 25. Ini ada Pak Salomo, no. Pak Rambe, no. Pak Salomo bantu Pak. Pak Salomo. Iya, maksudnya Lanjut aja, Isi. saya jebak aja dulu. isi dari Yohanes 11:25 itu apa gitu. Nah, isinya saya nggak hafal detail, tapi intinya adalah akulah Yesus ya yang memberi hidup. Oleh karena itu, Aku udah payah-payah ngomong masih di mute. Yohanes 11 nomor 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Monggo. nah itu jadi salah satunya itu Tuhan Yesus itu memberi hidup. Artinya, saya yakin bahwa dia bukan manusia biasa. Begitu ya. Yohanes 11 ayat 25. Ada juga bahwa Yesus di mata saya punya otoritas khusus. Bukan hanya sebagai manusia biasa. Bisa dilihat di Yohanes berapa ya? Yohanes 10, 17, 18. Dibantu baca satu dulu. Alkitabku palsu. Yohanes 10 ayat piro Pak? 17, 18. 17 Oke. ayat 2. Yo. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Sorry. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. 18. Tidak seorang Pak Henry. Pak Hendri, di-mute Pak Hendri. Pak Hendri di-mute. Telepon masuk ke Pak Hendri. Ya, aku ulang ya, biar nggak kepotong. 17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Monggo. Jadi dia berkuasa memberikan nyawanya. Otoritas khusus itu luar biasa itu. Nah aku nggak bisa ya.
Tapi kalau Yesus bisa, artinya memahami Yesus itu harus mengidentifikasi dari ayat-ayat yang lain, dari ayat-ayat yang terkoneksi. Itu kalau saya. Tapi tadi katanya ada orang yang teologi yang nggak tahu saya. Itu kalau pendapat saya. Begitu Ustaz Alif. Ini memberikannya kepada siapa? Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Memberikannya kepada siapa? Memberikan nyawanya kepada Bapa kan? Berarti ada dua Tuhan. Yesus Tuhan, tapi memberikan nyawanya kepada Allah Bapa. Ada dua Tuhan dong. Nah begini, jangan dilihat banyaknya oknum kan? Tapi kita lihat otoritas Yesus. Ngediono manusia sing bisa mencabut nyawanya sendiri terus mengambilnya lagi. Itu yang bisa cuma Pak Amir itu kan. Kalau memberikan nyawa berarti bunuh diri dong. Ya, orang memberikan nyawa bunuh diri berarti enggak? Nah, tapi apakah dia bisa mengambilnya lagi setelah bunuh diri? Yesus dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Jadi dia memberikan nyawanya kan bunuh diri. Ini mohon maaf kalau salah, mohon pencerahannya ya. Kalau memberikan nyawa itu kan bunuh diri. Lalu bangkitnya dibangkitkan, ayo. Nah, kalau dia bunuh diri, kira-kira dia bisa mengambil nyawanya lagi nggak? Di situ dikatakan apa? Bertentangan. Saat bangkit dia nggak ngambil nyawanya sendiri, tapi dibangkitkan. Tidak ada satupun yang bisa mengambil nyawa Tuhan Yesus. Di ayat berikutnya coba dilihat. Itu memang sangat ngerti loh. Satu-satu coba. Pak panitia. Udah aman, udah jadi panitia surga. Pak Didit, Pak Ustaz. Faktanya Yesus itu bangkit sendiri atau ada yang membangkitkan? Kalau dalam teks Alkitab, dia bahasanya dibangkitkan. Setahu saya loh. Kalau Boleh, dibangkitkan berarti ada oknum yang membangkitkan. Nah, inilah masalahnya begini kan, sering saya katakan ya. Jadi untuk memahami Kristen, waduh so pinter. Itu kita harus melepaskan logika administratif dan mekanis, bahwa memandang ketuhanan Kristen itu tidak dilihat keberapaan Tuhannya, tidak dilihat logika mekanisnya. Itu kalau saya loh. Gak mudeng aku, belas. Nah, makanya kan sering saya bilang, Tuhan saya berapa? 11. Kalau kurang banyak 60. Kurang banyak lagi 75. Gini, Pak Didit, ketika di dalam ayatnya tertulis, misal Tuhan telah membangkitkan Yesus itu, dipahaminya bangkit sendiri atau ada yang membangkitkan? Itu tertulisnya kan dibangkitkan. Loh, kan tadi sudah saya bacakan. Biar cepat selesai. Nah, begini kan. Jadi Yesus punya kuasa untuk mengambilnya sendiri. Nah, pengertiannya dibangkitkan atau bangkit sendiri itu bebas. Kalau saya mengertinya dia bangkit sendiri, dia mengambil nyawanya sendiri, dia punya inisiatif untuk bangkit sendiri, kan begitu. Nggak boleh, nggak ada dalilnya itu. Ustadz Alif, aku pakai dalil. Mas Didi pena ini tanpa dalil. Itu bodoh-bodoh. Kualitas pemikiran kita kan berbeda, Pak. Jangan bilang begitu. Karena berinteraksi sama manusia, makanya katanya bahasanya dibangkitkan. Nah, kalau sebenarnya yang kami imani karena dia Allah, karena di dalam Yesus ada Roh Allah, dia bangkit sendiri. Ini siapa ini lagi? Pak Salomo. Pangeran. Bukan saya nggak ada belum ngomong saya nyimak. Pangeran. Roh Kudus berarti. Pangeran, ayo dong yang tertib. Tunggu giliran. Aku ini Bang Salomo aja belum ngomong loh. Kurang ajar ini memang panitia surga tiba-tiba nyerocos. Saya sekarang sambung panitia surga sama Ustadz Alif.
Iya, gimana Ustaz Salim? Apalagi Lupa aku jadinya. kalau diskusi sama saya cepat kan? Iya gini loh Pak, gini. Faktanya ayat tertuliskan Yesus dibangkitkan, gitu loh. Ya. Ya artinya ada oknum tanpa dibangkitkan berarti Yesus tidak bisa bangkit. Kan gitu. Itu faktanya ayatnya ya. Kau itu.